Pemirsa, topik yang akan kami angkat dalam segmen Editor's View kali ini adalah terkait dengan indeks harga saham gabungan yang terus mencetak rekor terbarunya. Kita lihat artikelnya di cnbcindonesia.com. Yang pertama adalah IHSG Happy Weekend dan cetak rekor lagi gara-gara rebalancing MSCI. Dan tentu kita akan mengulasnya bersama dengan rekan saya Pramudia Prabowo di sini dan sudah hadir juga di studio CNBC Indonesia, editor CNBC Indonesia Ferry Sandria. Selamat pagi Mas Ferry, Bram. Selamat pagi, Iva. Baik ya, pergerakan indeks harga saham gabungan ini sumringah banget di sepanjang pekan lalu begitu ya. Kita lihat berkali-kali mencetak rekor all time high-nya dan bahkan dilanjutkan ya pada perdagangan pagi hari ini. Saya belum cek lagi nih apakah sudah di 7.700 ya? Sudah 7.700 ya. Oke, pas nih 7.708 ya. Nah, seperti apa Anda melihatnya untuk pergerakan indeks harga saham gabungan yang begitu euforia ini, bahkan penguatan cukup signifikan dalam satu pekan terakhir, Mas Ferry? Iya, sebenarnya pergerakan indeks saham gabungan kita dapat banyak ini ya, sentimen positif. Salah satunya itu dari kebijakan moneter global yang diharapkan akan semakin longgar ya ke depannya. Selanjutnya ada penguatan rupiah. Penguatan rupiah ini ikut memberikan nilai lebih lah bagi IHSG gitu, bagi investor asing untuk menanamkan modal. Nah sekarang memang dalam beberapa waktu terakhir ini asing lagi gencar menanamkan modal di pasar modal kita ya. Gak cuma pasar modal tapi di pasar keuangan. Sehingga rupiah kita menguat. Dan ketika rupiah kita menguat, saham kita jadi lebih atraktif. Karena mereka bisa memperoleh keuntungan dari keuntungan dari capital gain saham, dari dividen, terus dapat juga dari penguatan mata uang gitu. Nah selama ini mungkin banyak yang agak kurang pergerakan saham kita, salah satunya juga ketika mata uang kita melemah gitu, karena mereka mungkin untung dari saham nih, nah ketika dibalikin ke mata uang asli mereka jadi ada kerugian kurs, jadi keuntungannya semakin tipis. Nah diharapkan kalau memang rupiah kita semakin menguat, makin ramai investor pasar modal dan IHSG semakin menguat. Oke Mas Ferry, pertanyaan sebenarnya simpel begitu ya. Kenapa para pelaku pasar begitu ya atau investor asing ini juga lebih cenderung memilih Indonesia sebagai tempat atau tujuan untuk menaruh dana investasinya? Ya sebenarnya emerging market memberikan hal yang menarik lah bagi investor gitu. Nah, sebenarnya emerging market utama tujuan investor asing mungkin saat ini belum Indonesia ya. Masih banyak yang ke India maksudnya. Nah, karena pasar China kan pasarnya besar, tapi sekarang memang kondisi makroekonomi di sana juga tidak mendukung gitu. Jadi memang kurang menarik di China. Kebanyakan sekarang di India. India itu relatif jauh lebih tinggi ya penguatan pasar modal dibandingkan kita. Bahkan kita sebenarnya untuk kawasan ASEAN aja kita mungkin salah satu yang paling buruk sebenarnya. Walaupun kita udah year to date-nya rally-nya udah naik sekitar 6% mungkin ya. Tapi negara-negara seperti Malaysia itu udah double digit. Mungkin di bawah kita cuma Thailand doang. Oke, tadi year to date-nya 6%, tapi kalau kita lihat dalam satu bulan terakhir 9,22% begitu penguatan indeks harga saham gabungan, cukup impresif dalam satu bulan terakhir. Artinya memang mungkin situasi dianggap oleh para pelaku pasarnya sudah mulai kondusif begitu. Kemudian investor juga sudah mulai risk on. Tapi pertanyaannya adalah seberapa jauh sebetulnya investor ini akan mulai risk on ya? Karena prediksi hingga akhir tahun itu kan masih 7.800, 7.900 dan tampaknya possible begitu dengan posisi sekarang di 7.700. Tapi tetap kan kita masih melihat ada dinamika begitu, transisi politik, geopolitik juga masih terus berlangsung begitu. Seberapa jauh sebetulnya risk on dari para pelaku pasar ini, Mas Ferry? Ya sebenarnya para pelaku pasar relatif happy ya. Yang paling pesan yang paling utama tentu masih terkait dengan kebijakan moneter. Selanjutnya itu yang perlu dilihat, IHSG kita sebenarnya naik 6%, tapi saham-saham LQ45 kita sebenarnya masih tertekan. Jadi saham-saham blue chip itu masih negatif gitu. Dan saham-saham blue chip ini ke depannya pasti bakal jadi borongan investor ya. Ini kan udah bulan September, sebentar lagi masuk window dressing, mereka akan manajer investasi bakal milih-milih nih saham-saham yang menarik buat di portofolio mereka. Kemungkinan bakal ada dorongan tambahan, jadi saya rasa sangat wajar ketika IHSG bakal lanjut menguat, bahkan mungkin bisa jadi ke level 8.000 dan beberapa sekuritas juga telah memberikan harga 8.000 dan menurut saya itu sangat possible. Oke, baik, selanjutnya kami akan mengamati begitu ya Mas Ferry, di mana secara historis ini bulan September nampaknya bulan yang
kurang baik bagi pergerakan indeks harga saham gabungan beberapa tahun ke belakang karena mayoritas berada di zona koreksinya. Tapi apakah dengan euforia yang tadi Iva katakan begitu, apakah hal ini juga mampu memutarbalikkan fakta di mana secara historis nanti di bulan September ini justru akan ada penguatan-penguatan yang tidak ada di tahun-tahun ke belakang? Ya, secara historis memang bulan September ini bukan bulan yang dinantikan oleh investor ya, karena memang kebanyakan kinerjanya negatif gitu. Tapi yang paling menarik dari bulan September kali ini meeting FOMC yang si The Fed tanggal 17 atau 18, ini investor mengharapkan hampir pasti ya akan ada pemotongan suku bunga 25 basis point, dan itu dampaknya itu bisa sangat bagus nih ke pasar ekuitas global gitu. Ditambah lagi sebenarnya di belakangan ini memang dari data-data ekonomi yang di Indonesia ini sebenarnya bagus-bagus saja gitu. Oke, artinya September ceria biasanya tidak berlaku ya untuk bursa saham ya. Tapi pertanyaannya adalah tadi kan balik lagi ya, ekspektasi The Fed ini mulai akan memangkas suku bunganya pada bulan September begitu, dan biasanya juga apa yang dilakukan oleh para pelaku pasar begitu, kriteria para pelaku pasar biasanya itu lebih cenderung adalah buy on rumor, sell on news begitu. Apakah artinya ada potensi juga bahwa mungkin nanti ketika The Fed betul-betul memangkas suku bunganya justru yang terjadi adalah aksi profit taking yang cukup besar, Mas Ferry? Iya, itu sangat memungkinkan ya. Jadi kita memang menunggu yang rapat The Fed, habis itu beberapa waktu selanjutnya risalahnya bakal dirilis gitu. Yang paling ditunggu sama investor itu kalau memang di bulan September bakal ada pemangkasan 25 basis point, yang ditunggu-tunggu investor ini bagaimana ke depannya, seberapa cepat ini The Fed melakukan pemangkasan suku bunga. Kalau memang The Fed masih yang pelan-pelan saja, sangat mungkin ada aksi profit taking. Cuman kalau memang The Fed mengisyaratkan bahwa mereka akan agresif untuk melakukan pemangkasan suku bunga, kemungkinan makin naik nih IHSG kita di pasar modal. Oke.